Selamat pagi adik-adik. Pagi. Ketemu lagi sama kita hari Minggu ini. Masih tetap ibadah di rumah masing-masing, ditemani sama bapak, ibu, kakak, dan sama adik. Bersyukur sekali pagi ini kita mau beribadah lagi. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan karena pagi ini kita boleh kembali beraktivitas, kita boleh kembali menggerakkan badan kita, kita boleh melihat semua ciptaan Tuhan. Kita mau pujikan bersama-sama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita pujikan lagu ini sekali lagi dengan ucapan syukur. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh kembali beribadah meskipun hanya di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami bersyukur Bapa karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah sekolah minggu pada pagi ini. Tuhan, Engkau siapkan hati kami untuk kembali memuji, muliakan nama-Mu serta menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik masih bersuka cita, tetap bersuka cita pastinya meskipun di rumah. Ayo kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian Yesus besertaku, dan adik-adik bisa menyiapkan persembahannya juga. Ayo kita semua pakai gerakan ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ayo ku terbang-terbang. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung
dayung perahu di sungai. Yesus beserta, Aku katakan di kanan, kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada. di suka kita senyum, Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. ayo kita nyanyi lagi, kita pakai gerakan. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada. Di suka, Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, silakan duduk dengan nyaman. Dengan membawa Alkitab, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan bahasa cinta. Andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana,
Padamu ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Kepada Bapak Sudarno, waktu dan tempat dipersilakan. Halo anak-anakku, selamat pagi. Tidak terasa ya, 1 minggu kita bertemu lagi untuk hari ini. Tetap semangat ya anak-anak. Nah, walaupun ibadah sekolah minggu untuk hari-hari ini masih berada di rumah, namun tidak mengurangi ya kecintaan kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Amin adik-adik. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan datang kepada Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini, atas waktu ini, atas kesempatan ini yang Tuhan berikan buat kami. Untuk hari ini Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan masih memberkati kami. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan berkati kami satu persatu ya Tuhan. Tuhan buka pintu hati kami. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari untuk hari ini, boleh kami mengerti, boleh kami fahami, dan selanjutnya Tuhan Yesus kami boleh melakukan untuk kegiatan kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua membawa Alkitab, semua menyiapkan Alkitab. Oke. Yang sudah mempersiapkan Alkitab, silahkan bisa membuka untuk pembelajaran firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul. Dari Kisah Para Rasul, fatsalnya fatsal yang ke-10. Nah, karena ayatnya sedemikian panjang, maka adik-adik, Pak Darno tidak akan membaca semua ya, tidak akan membaca semua, namun Pak Darno hanya akan mengambil atau membaca dari ayat 34 sampai selesai ya, 34. Oke ya, sudah siap semua? Kita akan mulai membaca. Kalian boleh membaca dalam hati, boleh juga diucapkan. Ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ayat 35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ayat 36, itulah firman yang disuruh
Saya ulangi, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ayat 37. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Selanjutnya ayat 39, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Ayat 40, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Ayat 41, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Ayat 42, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu berkata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan singkat saja ya. Nah, tentu kalian senang karena ini firmannya sediluk ya. Ini firmannya singkat, ini firmannya sebentar. Oke, adik-adik, siapa yang pernah mendengar kata egois? Ayo, siapa yang pernah mendengar kata egois? Saya percaya adik-adik yang sudah agak besar, yang sudah kelas 4, 5, 6 mungkin sudah ngerti, oh egois itu gini, egois itu begini. Tapi adik-adik yang masih kecil ya, yang masih batita, yang masih di playgroup, yang masih di TK, mesti
belum ngerti apa sih egois itu, ya. Singkat saja, Pak Darno akan menjabarkan egois. Egois itu kata yang paling gampang dimengerti adalah mementingkan diri sendiri. Nah, mementingkan diri sendiri. Tidak mau memperdulikan orang lain, ya, tidak mau memperhatikan orang lain, sing penting awake dhewe, yang penting dirinya sendiri. Nah, misalnya kalau ada teman-teman yang mungkin di tetangganya tidak bisa makan, kemudian adik-adik tahu, kemudian adik-adik hanya diam, tidak membantu, tidak memberikan apa-apa, itu juga adik-adik sudah dikatakan sebagai seorang yang egois. Sing penting aku dak mangan, sing penting aku dak wareg, sing penting aku iso maem ben wong liya ora maem ya wis, wong liya ora duwe apa-apa ya wis, sing penting aku iso duwe apa-apa. Itu contoh, ya, itu egois, ya, mementingkan diri sendiri, ya, tidak mau memperdulikan orang lain. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan itu tidak boleh bersikap egois, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Contohnya begini, adik-adik, kita tahu, ya, tadi di Alkitab yang sudah kita baca, kita tahu siapa Tuhan kita, siapa Yesus Kristus itu. Allah kita, Allah yang terlahir ke dunia, kemudian Allah kita mati di kayu salib, kemudian Allah kita bangkit dari antara orang mati, kemudian Allah kita naik ke surga. Untuk apa itu? Untuk menyelamatkan kita semua. Artinya apa? Artinya orang-orang yang diselamatkan Tuhan itu adalah semua orang. Tidak hanya kalian, tidak hanya Pak Darno, tidak hanya Bapak Ibu guru sekolah minggu, tetapi Tuhan kita menebus dosa kita, menyelamatkan manusia, itu adalah untuk semua orang. Ya, digarisbawahi, semua orang. Baik itu orang yang berkulit putih, baik itu orang yang berkulit hitam, baik itu orang yang berkulit sawo mateng, yang laki-laki, perempuan, tua, muda, semua berhak diselamatkan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi semua orang itu berhak diselamatkan. Lalu pertanyaannya, adik-adik, sudahkah, ya, sudahkah teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang-orang lain, sudahkah mereka diselamatkan Tuhan? Sudahkah mereka percaya kepada Yesus? Sudahkah mereka percaya kepada Allah kita bahwa Tuhan itu datang untuk menyelamatkan manusia? Belum. Mereka bahkan mendengar saja mungkin tidak.
ya kan? Bagaimana mereka mau percaya? Bagaimana orang lain bisa percaya kalau mendengar tentang Yesus saja mungkin tidak pernah? Nah, makanya tadi Pak Daro katakan, kalian jangan menjadi anak-anak sekolah minggu yang egois. Jangan menjadi anak-anak sekolah minggu yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa memperdulikan, tanpa memperhatikan apakah orang lain itu selamat. Bahasa umumnya, apakah orang lain itu bisa masuk ke surga atau tidak? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau saya adik-adik jelas kita ini sudah dipilih oleh Tuhan. Kita sudah dipastikan menerima kerajaan surga kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus sampai Yesus memanggil kita. Tapi bagaimana dengan orang lain? Bagaimana dengan saudara-saudara kita? Bagaimana dengan orang-orang di sekeliling kita? Mereka tidak mungkin bisa selamat. Tidak mungkin mereka bisa masuk surga. Karena mereka tidak kenal siapa Yesus Kristus, siapa jalan menuju surga. Nah, makanya pagi ini kita harus komitmen, ya, bahwa adik-adik sekolah minggu jangan menjadi egois. Sing penting aku dak selamat, sing penting aku dak kenal Yesus, sing penting aku dak besok naik ke surga. Lah wong liya mau gejegur neraka, silakan saja. Oh, tidak boleh begitu, ya. Anak-anak Tuhan tidak boleh begitu. Keselamatan yang kita punya, berkat Tuhan yang diberikan kepada kita, kita juga berikan kepada orang lain, supaya seluruh umat di dunia ini mengenal siapa Yesus, tahu siapa Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya kita jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri. Ceritakan Yesus itu pada teman-teman kita, beritahu dengan teman-teman kita. Loh Pak, saya kan tidak bisa ngomong, saya tidak berani Pak kalau bicara dengan orang lain. Tidak harus dengan bicara, tidak harus dengan bercerita, tetapi kalau mau bercerita lebih baik. Lalu bagaimana Pak? Cukup dengan kalian bersikap baik, cukup kalian dengan berperilaku baik, kalian menjaga hubungan dengan sesama teman, kalian mau peduli orang lain, memperdulikan orang lain, memperhatikan orang lain, bersikap baik. Kalau orang lain mungkin masih suka mencuri, kalian tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil hak orang lain. Masih banyak yang lain yang bisa adik-adik lakukan. Nah, nanti apabila adik-adik sudah melakukan hal-hal yang baik, nanti mereka akan tahu, mereka akan melihat, oh jebule anak-anak Tuhan yang katanya sudah diselamatkan jebule api-api, ya kan? Jebule pinter-pinter, jebule sergep-sergep sekolah minggu. Nah, orang lain akan melihat, dan begitu orang lain itu melihat, mereka secara tidak langsung, oh berarti bocah Kristen, anak-anak Tuhan itu anak-anak yang baik, anak-anak yang pinter, anak-anak yang tidak egois. Nah, intinya adalah hari ini adik-adik harus berkomitmen satu tujuan, yaitu memperkenalkan siapa Yesus, siapa Tuhan Yesus itu kepada orang lain, supaya semakin banyak orang lain yang tahu mengenai Yesus, artinya semakin banyak orang yang akan diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini
Tuhan memberikan kami kesempatan sehingga kami boleh belajar bersama. Tuhan, kami tidak boleh egois Tuhan, kami tidak boleh mementingkan diri sendiri. Terkhusus keselamatan yang Kau berikan kepada kami secara pribadi tidak boleh hanya kami pegang untuk diri kami sendiri, namun orang lain juga punya hak yang sama dengan kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami mohon berkat Tuhan sehingga kami boleh Engkau berikan kami kecakapan, kami boleh menceritakan siapa Engkau, juga kami boleh menunjukkan melalui sikap-sikap kami, sehingga nanti semakin lama orang akan tahu siapa kami dan siapa Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa secara khusus untuk anak-anak kami yang masih dalam bangku pendidikan. Tuhan berikan kepandaian, kecerdasan, keberhasilan, semangat dalam belajar, walaupun belum ada pembelajaran secara tatap muka. Namun Tuhan boleh memakai media-media yang ada sehingga itu tidak mengurangi keberhasilan kami dalam belajar. Tuhan Yesus, terima kasih. Selanjutnya Tuhan Yesus, kami boleh melakukan aktivitas kami selanjutnya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Nah, hari ini tadi kalian sudah belajar firman Tuhan. Saatnya kita akan kreativitas. Adik-adik masih ingat ya, kemarin Mbak Ian meminta adik-adik untuk membawa kertas, menyiapkan kertas, menyiapkan juga untuk pensil warna atau krayon boleh, juga pensil. Untuk apa? Nah, hari ini kita akan membuat pelangi. Nah, adik-adik, kita buat pelangi berarti kalian menyiapkan kertasnya, kalian gambar pelangi. Nah, pelangi itu ada berapa warna yuk? Ya, jadi kalian nanti akan menggambar seperti ini. Nah, ini Mbak sudah langsung membuatnya ya. Buat lengkungan-lengkungan seperti ini. Ada 7 lengkungan karena ada 7 warna, yaitu Magiku Hibiniu. Apa itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru. Apa? Magiku Hibiniu loh, hijau, nila dan ungu. Nah, setelah kalian nanti menggambarnya seperti ini, ya, setelah itu diwarnai. Nah, diwarnai nanti akan jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini WE sudah langsung sikat ya. Nanti kalian bisa berkreasi. Tada! Nah, ini ya. Coba dilihat dulu warnanya apa aja. Yuk, di sini ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu. Nah, seperti ini boleh dikreasi sendiri. Di atasnya boleh ditulis pelangiku gitu ya. Ini setelah itu boleh ditempel di rumah adik-adik masing-masing. Oke? Bisa ya dilihat ya adik-adik ya. Oke. Kreativitas kita hari ini hanya membuat pelangi. Nah, minggu depan apa yang akan kalian siapkan nanti akan dijelaskan oleh Kak Priska. Oke adik-adik? Sampai di sini untuk penjelasan kreativitas. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya serahkan kepada Mbak Priska. Adik-adik, gimana gambar pelanginya? Sudah disiapkan ya, nanti ditempel di rumah masing-masing, biar nanti kalau ada kakak-kakak yang ke rumah, ini loh gambar kita, ini loh pelangi kita. Nah, adik-adik masih ingat minggu kemarin ada kuis sebuah lagu
Ada yang bisa menjawab? Jawabannya adalah judulnya Bagimu Negeri dan penciptanya adalah Bapak Kusbini. Iya, betul. Nah, siapa yang akan beruntung? Ya, ada 3. Siapa yang akan beruntung mendapatkan 3 hadiah yang akan diantar oleh salah satu dari kakak-kakak kita? Yuk kita kopiok, Mbak Yeyen. Dua. Oh, banyakkan 1. Oke. Oke, 3 deg-degan di rumah, yang di rumah deg-degan. Yang pertama adalah Rafael Jose warga Getsemane. Dan kedua adalah Pileo warga Firdaus. Dan yang terakhir Jerry warga mana? Maranatha. Tunggu kakak-kakak datang ke rumah ya adik-adik. Nah, untuk minggu depan apa yang harus disiapkan adik-adik? Yaitu yang harus disiapkan adalah kertas kosong dan ballpoint atau alat tulis, pensil boleh. Oke, kita mau akhiri ibadah sekolah minggu pagi ini. Kita mau doa dulu, setelah itu kita pujikan Tuhan Yesus baik. Sebentar, Dede. Teman-teman yang di rumah, sebelum kita berdoa, mungkin teman-teman bertanya, adik-adik bertanya, beberapa kali sekolah minggu Bu Sulika bersama dengan teman-teman yang lain, ya kan belum dikenalkan. Hari ini akan Bu Sulika kenalkan, karena ini kakak-kakak nanti yang akan mendampingi adik-adik dalam sekolah minggu, ya. Yang pertama, di sebelah kanan Bu Sulika ada Kak Priska, tepuk tangan. Di sebelah kiri Bu Sulika ada Kak Julia, ya. Di sebelah sana ada yang pegang musik, yang gede itu Kak Andreas, ya. Bu Sulika kenalnya Kak Aan, ya, Kak Andreas. Ada juga ini yang sudah lama tapi sekarang baru, yaitu Kak Yeyen. Semua udah kenal? Terima kasih. Ya, kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah minggu ini. Tuhan, kami bersyukur, biarlah Bapa, apa yang kami terima hari ini, apa yang kami dengar hari ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memulai aktivitas kami, kembali Engkau lindungi dan sertai kami. Terpuji Bapa, nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan,
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ketemu lagi minggu depan.